Langit sore memerah ketika perahu kecil itu terbalik. Ombak tidak besar, tidak ada badai, namun mesin tiba-tiba mati, lalu laut seperti menarik mereka. Alia dan Dimas terpisah beberapa meter sebelum akhirnya berhasil berenang menuju daratan terdekat. Pasirnya hitam, bukan coklat, bukan putih, hitam seperti abu yang belum sepenuhnya dingin. Alia terbatuk, rambut panjangnya basah menempel di pipi. Ia berdiri pelan, tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin. "Dim, kita di mana?" Dimas menoleh ke laut. Perahu mereka hilang, padahal ombak tidak besar, tidak ada burung, tidak ada suara serangga, tidak ada angin, hanya suara napas mereka sendiri. Di depan mereka, hutan lebat berdiri seperti tembok. Pohon-pohonnya tinggi, kurus, daunnya jarang. Seperti jari-jari panjang yang mencoba meraih langit. Alia merinding. "Aku gak suka tempat ini." Mereka berjalan menyusuri pantai, berharap menemukan perahu nelayan atau tanda kehidupan. Namun yang mereka temukan justru jejak kaki. Dua pasang, masih segar, menuju ke dalam hutan. Dimas berhenti. "Itu bukan jejak kita." Alia menelan ludah. Jejak itu dalam, seolah pemiliknya berjalan perlahan, berat. Padahal baru sore, tapi langit mulai gelap. Terjadi terlalu cepat. Bayangan mereka memanjang, lalu menghilang. Alia melihat ke tanah. "Dim, bayanganku mana?" Tidak ada bayangan. Bukan karena gelap, tapi benar-benar tidak ada. Dari dalam hutan, terdengar suara. Seperti seseorang menginjak ranting. Pelan, berhenti, lalu terdengar lagi. Dimas menegang. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Namun suara itu kini berada di belakang mereka. Langit sepenuhnya gelap, tanpa senja, tanpa bintang. Dan dari dalam hutan, dua titik samar menyala. Seperti mata, gelapnya tidak alami. Bukan gelap malam biasa, lebih seperti langit dilapisi kain tebal yang menahan cahaya keluar. Alia meraih tangan Dimas. Tangannya dingin, terlalu dingin untuk seseorang yang baru saja berenang menyelamatkan diri. Mereka memutuskan masuk ke dalam hutan. Pilihan bodoh, tapi pantai terasa lebih mengancam. Setiap 5 langkah, posisi pohon seperti berubah. Batang yang tadi di kiri, kini di kanan. Ranting yang patah, kembali utuh. Dimas berhenti. "Kita muter." Alia menoleh ke belakang. Pantai, tidak ada, hanya hutan. Tiba-tiba, Alia, suara itu jelas, lembut, seperti suara ibunya, datang dari arah yang seharusnya laut berada. Alia membeku. "Itu Mama." Dimas menariknya. "Itu bukan." Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Alia, pulang." Air mata menetes di pipinya. Pulau tahu namanya. Di antara pepohonan, muncul bangunan kecil. Kayu lapuk, atap setengah runtuh. Namun ada cahaya samar dari dalam. Mereka tidak melihat pondok itu sebelumnya. Seolah baru saja muncul. Udara di dalam lebih hangat. Ada meja kayu, 2 kursi, dan di atas meja, 2 gelas air, masih berembun. Alia menatap Dimas. "Kita nggak sendirian." Di sudut ruangan, ada cermin besar, retak di tengah. Dimas mendekat. Pantulan mereka terlihat, namun ada satu hal aneh. Di belakang mereka, berdiri sosok ketiga. Alia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat cermin. Sosok itu masih di sana. Tinggi, tubuh kurus, wajahnya kosong, seperti dihapus. Dan perlahan, ia mengangkat tangan, mengarah ke Alia. Lampu di dalam pondok padam. Total gelap, hanya terdengar napas mereka. Dan satu napas lain, lebih berat, lebih dekat. Gelap di dalam pondok terasa hidup. Bukan sekadar ketiadaan cahaya,
tapi seperti sesuatu yang berdiri sangat dekat dan tidak ingin terlihat. Alia meraba dinding. "Dim, jangan jauh-jauh. Aku di sini," jawab Dimas pelan. Namun suaranya terdengar terlalu jauh. Dimas meraba ke arah pintu. Ia menarik gagangnya. Tidak bergerak. Ia mendorong lebih keras. Kayunya tidak bergeser 1 milimeter. Padahal tadi, pintu itu setengah terbuka. "Alia, pintunya nggak bisa dibuka." Suara itu terdengar normal, terlalu normal. Tiba-tiba Alia melihat cahaya tipis dari celah lantai. Ia berlutut. Di bawah papan kayu, ada mata. Satu, terbuka lebar, menatapnya. Alia teriak. Dimas langsung mendekat. "Apa? Di bawah ada mata?" Dimas menunduk. Tidak ada apa-apa, hanya papan kayu tua. "Alia, nggak ada." Saat ia berkata itu, mata itu berkedip. Hanya Alia yang melihat. Kini suara mulai terdengar lagi. Namun berbeda. Alia mendengar bisikan lembut, hampir seperti lagu Nina Bobo. Dimas mendengar suara berat, seperti seseorang menyeret sesuatu di luar. Mereka berdiri saling menatap. "Kamu dengar lagu itu?" Alia bertanya. "Lagu? Aku dengar orang jalan di luar." Mereka tidak lagi mendengar hal yang sama. Cahaya samar muncul kembali di cermin retak. Pantulan mereka terlihat, namun kini, jaraknya tidak sejajar. Pantulan Dimas berdiri lebih dekat ke Alia. Pantulan Alia berdiri sendirian. Alia mundur, pantulannya tidak mengikuti. Ia tetap berdiri di depan cermin, menatap lurus keluar. Suara tanpa wajah kembali terdengar. Kali ini jelas, tidak dari luar, dari dinding, dari lantai, dari udara. Satu untuk tinggal, satu untuk mencari. Dimas memegang tangan Alia. Tangannya semakin dingin, kulitnya pucat. "Aku gak suka ini," bisiknya. Alia menyadari sesuatu. Bayangan Dimas tidak ada. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Angin kencang masuk. Lampu menyala redup. Dimas berdiri di ambang pintu. Tapi bayangannya tetap di dalam pondok. Tidak bergerak. Angin di luar pondok berhenti mendadak. Daun tidak bergerak. Udara terasa berat seperti ruangan tanpa oksigen. Dimas berdiri di ambang pintu. Alia di dalam. Namun jarak di antara mereka terasa terlalu jauh. "Alia, ayo keluar," kata Dimas pelan. Alia menatapnya. Ada sesuatu yang aneh. Wajahnya familiar, tapi ia butuh 1 detik terlalu lama untuk mengingat namanya. "Dim." Ia hampir lupa. Hampir. Dimas menelan ludah. "Alia, kamu kenapa?" Alia tidak menjawab. Ia tiba-tiba sadar. Ia tidak ingat bagaimana mereka bisa naik perahu bersama. Ingat terbalik, terdampar, pantai hitam. Tapi sebelum itu, kosong. Bayangan Dimas masih di dalam pondok. Tidak bergerak, namun perlahan, ia mulai mengangkat kepalanya. Padahal tubuh aslinya tidak. Alia melihatnya. "Dim, bayanganmu." Dimas menoleh ke lantai. Kosong. Ia tidak melihat apa yang Alia lihat. Tiba-tiba dari belakang pondok terdengar suara. "Alia." Suara Dimas. Persis. Namun Dimas berdiri di depannya. Wajahnya berubah pucat. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. "Alia, aku di sini." Kini terdengar 2 Dimas. Satu di depan, satu di luar. Dinding pondok berderit, seperti kayu yang sedang diregangkan. Retakan di cermin semakin melebar. Pantulan Alia kini tersenyum, padahal ia tidak. Pelan, tipis, mengerti sesuatu yang Alia belum tahu. Alia tiba-tiba merasa bingung. "Maaf, kita siapa?" Dimas membeku. "Alia, ini aku kenal kamu." Pertanyaan itu keluar polos, tanpa emosi. Dan di saat itu, bayangan Dimas di lantai berdiri sepenuhnya. Terpisah,
Seseorang mengetuk dari luar. "Buka, hanya satu yang boleh tinggal." Dimas menggenggam bahu Alia. "Aku gak akan ninggalin kamu." Namun bayangannya berjalan perlahan ke arah pintu. Tanpa suara, tanpa izin, pintu terbuka sedikit. Cahaya gelap menyelinap masuk. Bayangan Dimas keluar. Tubuh aslinya jatuh berlutut. Alia menatapnya kosong, seperti melihat orang asing. Dimas masih berlutut di lantai pondok. Napasnya berat. Alia berdiri beberapa langkah darinya. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang baru bangun di tubuh orang lain. "Alia," suara Dimas serak. "Kamu ingat aku?" Alia mengerutkan kening. "Aku tahu wajahmu." Jawaban itu tidak menenangkan. Di luar pondok, terdengar suara langkah mengitari bangunan. Perlahan, menghitung, Dimas melihat ke lantai. Bayangannya benar-benar hilang. Tidak ada siluet di bawah cahaya redup lampu. Namun di luar jendela, ia melihat dirinya sendiri berdiri di antara pepohonan. Sosok itu menoleh pelan. Wajahnya sama, tapi matanya hitam penuh. Pepohonan yang tadi berjarak beberapa meter kini seperti merapat. Cabang-cabang menyentuh dinding pondok. Daun bergesekan dengan kayu. Bukan tertiup angin, seperti sengaja. Pulau mempersempit ruang. Suara pulau terdengar lagi. Kini jelas, tidak lagi berbisik. Pulau tidak pernah menerima satu. Dua datang, satu tinggal, satu menjadi penjaga bayangan. Dimas terdiam. Alia memejamkan mata, seolah suara itu lebih masuk ke kepalanya daripada ke telinganya. Alia tiba-tiba menyentuh wajahnya sendiri. Kulitnya terasa tidak sepenuhnya miliknya. Ia berjalan ke cermin retak. Pantulannya tidak berkedip. Dimas berdiri di belakangnya. Namun di cermin, yang berdiri di belakang Alia adalah sosok tanpa wajah. Alia menoleh pelan ke arah Dimas. "Kalau bayanganmu yang pergi." Ia berhenti. "Bagaimana kalau yang di luar itu yang asli?" Dimas tidak menjawab, karena ia juga memikirkan hal yang sama. Lebih keras, pintu bergetar. Suara Dimas terdengar dari luar. "Alia, buka, aku kedinginan." Suara itu identik. Nada, napas, bahkan gemetarnya sama. Dimas yang di dalam mundur perlahan. Lampu di pondok berkedip cepat. Hutan kini benar-benar menempel di dinding. Alia berdiri di tengah ruangan. Dua Dimas, satu di dalam, satu di luar. Pintu pondok bergetar semakin keras. Tok, tok, tok. Suara Dimas dari luar terdengar panik. "Alia, tolong, jangan percaya dia." Dimas yang di dalam berdiri terpaku. "Alia, itu bukan aku." Kedua suara sama. Tidak ada cacat, tidak ada perbedaan. Pulau tidak membuat tiruan yang buruk. Alia memejamkan mata. Ia mencoba mengingat sesuatu. Tawa Dimas di perahu. Cara ia memanggil namanya. Namun ingatan itu seperti foto yang basah. Buram dan luntur. Ia membuka mata, menatap Dimas yang di dalam. "Kalau kamu asli," bisiknya, "kenapa bayanganmu pergi?" Pertanyaan itu menusuk. Dimas tidak punya jawaban. Dengan tangan gemetar, Alia melangkah ke arah pintu. Dimas di dalam mencoba menahannya. "Alia, jangan." Klik, pintu terbuka. Angin dingin menyapu masuk. Dimas yang di luar terhuyung ke dalam. Langsung memeluk Alia. Tubuhnya hangat, nyata, berdenyut. Dimas yang tadi di dalam mundur perlahan. Wajahnya berubah. Kulitnya retak tipis seperti kayu kering. Matanya menghitam. Sosok itu tersenyum. Bukan senyum manusia. Terlalu lebar, terlalu lambat. "Aku tidak pernah di dalam," katanya dengan suara yang kini dalam dan berat. Tubuhnya mulai memanjang. Tulangnya berbunyi. Hutan di belakangnya ikut bergerak. Tanah di bawah pondok retak. Separuh ruangan menjadi gelap pekat.
Separuh lagi tetap redup. Pulau seperti terbelah dua, memisahkan pilihan Alia. Dimas yang dipeluk Alia menggenggamnya erat. Kita harus keluar sekarang. Saat mereka melangkah keluar pondok, Alia menyadari sesuatu. Bayangan Dimas sudah kembali, namun bayangannya sendiri hilang. Ia melihat ke tanah kosong, jantungnya berdegup keras. Pulau tidak pernah memberi tanpa mengambil. Di kejauhan, terdengar suara ombak. Lembut, cahaya samar muncul di ufuk. Seperti fajar, namun warnanya abu kehijauan. Tidak alami. Dimas tersenyum tipis. Mungkin kita selamat. Namun dari balik pepohonan, puluhan mata menyala. Mereka tidak menyerang. Mereka menunggu. Dan suara Pulau bergema lebih jelas dari sebelumnya. Bayangan telah ditukar, sekarang permainan dimulai. Alia berdiri di sana, tanpa bayangan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bukan Pulau yang mengawasi mereka, melainkan sesuatu di dalam dirinya yang mulai terbangun. Cahaya pagi palsu semakin terang, namun tidak ada matahari. Langit tetap abu kehijauan, seperti laut yang dibalik. Alia berjalan pelan di samping Dimas. Ia merasa ringan, terlalu ringan. Seolah sebagian berat tubuhnya tertinggal di pondok tadi. "Dim, kamu lihat itu?" tanya Alia. "Apa?" Langitnya bergerak. Dimas menatap ke atas. Biasa saja, langit diam. Namun bagi Alia, langit seperti berdenyut. Seperti kulit tipis yang menutup sesuatu besar di baliknya. Mereka tiba kembali di pantai hitam. Namun kini pasir dipenuhi jejak kaki. Banyak, puluhan, mengitari mereka. Namun tidak ada siapapun. Dimas menegang. Kita nggak sendirian. Alia menatap ke laut. Dan di sana, di atas permukaan air, ia melihat bayangannya berdiri. Sendirian, menghadap daratan. "Dim, itu aku." Dimas tidak melihat apa-apa. "Alia, kamu kenapa?" Bayangan di laut mengangkat tangan perlahan, meniru gerakan Alia. Sepersekian detik lebih lambat, lalu tersenyum. Padahal Alia tidak. Tanah bergetar lembut. Suara Pulau terdengar jelas di kepala Alia. Lebih jelas daripada sebelumnya. Tubuh bisa memilih. Bayangan tidak pernah salah. Alia memegang kepalanya. Ia mulai mengingat sesuatu yang bukan miliknya. Orang-orang lain, pasangan lain, dua orang datang, satu tinggal, satu menyatu. Dimas menyentuh bahu Alia. "Alia, tangan kamu." Kulit di pergelangan tangannya berubah gelap. Bukan kotor, lebih seperti bayangan yang menempel permanen. Dan tidak bisa hilang. Alia menarik tangannya. Tidak sakit. Hanya terasa, benar, tiba-tiba ombak bergerak sendiri. Tanpa angin, air membentuk lingkaran besar, dan dari tengahnya, suara yang sama kembali terdengar. "Kembalilah." Bukan memanggil Alia, memanggil bayangannya. Bayangan di atas air melangkah ke depan, seolah ingin kembali ke tubuhnya. Dimas mundur. "Alia, kita harus pergi sekarang." Namun Alia berdiri diam, matanya terpaku pada dirinya sendiri di laut. Perlahan, ia merasa lebih terhubung ke bayangan itu. Daripada ke Dimas, langit tiba-tiba meredup lagi. Cahaya pagi palsu padam, bayangan di laut melompat ke darat. Namun bukan ke arah Alia. Ia berdiri di belakang Dimas. Alia tidak bisa berkedip. Di belakang Dimas berdiri sosok tinggi kurus, tubuhnya seperti kabut hitam yang dipadatkan. Tidak punya wajah, hanya cekungan kosong tempat mata seharusnya berada. Dan dari cekungan itu, mengalir sesuatu seperti asap tipis. "Dim," suara Alia gemetar. "Jangan bergerak." Dimas menoleh pelan. Apa? Makhluk itu ikut menoleh bersamaan dengan Dimas. Gerakannya sinkron. Seolah mereka terikat, seolah mereka berbagi sesuatu. Dimas terengah.
Alia, aku susah napas. Setiap kali Dimas menarik napas, kabut hitam di belakangnya ikut mengembang. Setiap kali Dimas menghembuskan napas, makhluk itu semakin padat. Alia sadar, makhluk itu bukan mengikuti, ia sedang tumbuh. Suara pulau kini terdengar keras. Tidak lagi berbisik, yang tanpa bayangan akan menjadi wadah. Yang melihat akan menjadi saksi. Alia terdiam, Dimas tidak punya bayangan, dan sekarang, sesuatu menggantikannya. Kulit Dimas mulai pucat, matanya perlahan kehilangan cahaya, namun bukan seperti orang sekarat, lebih seperti orang yang dikosongkan. Al, aku dingin banget. Makhluk di belakangnya menempel, tidak menyentuh, tapi menyatu. Alia tiba-tiba melihat kilasan. Bukan bayangan, kenangan. Puluhan pasangan datang ke pulau ini. Selalu dua, selalu tersesat, selalu salah satu kehilangan bayangan lebih dulu. Dan yang kehilangan bayangan menjadi gerbang. Ombak di belakang mereka membelah. Air surut seketika, membentuk jalur menuju tengah lautan. Di sana terlihat sesuatu besar berdiri di dasar laut. Struktur batu tua, seperti gerbang, dan di atas gerbang itu, tergantung ratusan bayangan, bergerak tanpa tubuh. Makhluk hitam itu akhirnya menunduk, masuk perlahan ke punggung Dimas. Dimas menjerit, namun suaranya terpecah. Separuh miliknya, separuh suara lain yang lebih dalam. Ketika ia mengangkat kepala, matanya hitam penuh. Dimas berdiri tegak, tidak gemetar lagi, tidak pucat lagi, terlalu tenang. Ia menatap Alia, tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Pasir di belakang Alia bergerak semakin cepat. Awalnya hanya seperti gelombang kecil, lalu retak, lalu terbelah. Dimas, atau sesuatu yang memakai tubuh Dimas, hanya berdiri diam. Menonton. Dari dalam pasir muncul tangan. Hitam, kering, panjang, jari-jarinya terlalu banyak, menggenggam udara seperti mencari sesuatu yang hilang. Alia mundur selangkah. Pasir makin runtuh. Tangan itu diikuti tangan kedua. Lalu kepala, tanpa wajah. Hanya cekungan kosong seperti milik makhluk yang tadi masuk ke Dimas. Tanah bergetar, dan suara pulau kini terdengar seperti berasal dari bawah kaki mereka. Yang melihat kebenaran, tidak boleh tetap utuh. Alia sadar, ia bisa melihat makhluk itu, karena ia masih memiliki bayangan. Dan pulau tidak menyukai saksi. Dimas melangkah mendekat, langkahnya terlalu halus. Tidak ada jejak kaki tertinggal. Alia, suaranya lembut, namun gema kedua suaranya terdengar lebih dominan. Kamu nggak perlu takut. Makhluk dari pasir berdiri sepenuhnya sekarang. Tubuhnya kurus tinggi, pasir terus jatuh dari kulitnya, seperti baru keluar dari kubur. Dari belakang mereka, gerbang batu di dasar laut mulai menyala. Simbol-simbol tua berpijar kehijauan. Air tidak lagi menutupi gerbang itu, seolah laut sedang menahan napas. Dan satu persatu, bayangan yang tergantung di atas gerbang mulai bergerak, mencari tubuh. Alia tiba-tiba merasakan sesuatu di punggungnya. Bayangannya, ia melihat ke tanah. Bayangannya masih ada, namun kini bergerak sedikit, tidak sesuai gerak tubuhnya. Ia mengangkat tangan, bayangannya mengangkat tangan, terlambat, setengah detik, seperti sedang belajar meniru. Dimas berdiri tepat di depannya. Matanya gelap, kalau kamu ikut aku, kamu nggak akan sendirian. Makhluk pasir mendekat dari belakang Alia. Dua sisi, satu tubuh, satu tanpa wajah, dan gerbang laut menyala semakin terang. Langit retak, benar-benar retak, seperti kaca besar di atas mereka. Dan dari celah retakan, turun bayangan raksasa, lebih besar dari pulau itu sendiri. Mengamati,
menunggu pilihan. Bayangan Alia mulai terangkat dari tanah. Perlahan, seolah ada yang menariknya ke arah laut. Dan suara pulau berbisik, satu menjadi wadah, satu menjadi gerbang, satu menjadi milik kami. Tapi mereka hanya berdua. Alia menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya, ia tidak yakin siapa yang sebenarnya masih manusia. Angin berhenti total, laut membeku seperti kaca hitam. Langit yang retak menggantung di atas mereka, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dan bayangan Alia perlahan terangkat sepenuhnya dari tanah. Alia terjatuh berlutut, dadanya sesak, seolah ada bagian vital yang sedang dicabut paksa. Bayangannya kini berdiri di sampingnya, tegak, mandiri, namun wajahnya berbeda. Wajah bayangan itu tersenyum, senyum yang tidak pernah Alia buat. Dimas berjalan mengitari Alia dan bayangannya. Matanya hitam tanpa batas. Suara gandanya bergetar rendah. Sekarang kamu tahu rasanya. Makhluk pasir berdiri di sisi lain. Pulau membentuk lingkaran. Tidak ada jalan keluar. Dari laut terdengar gema berat. Gerbang batu menyala lebih terang. Simbol-simbolnya berubah. Membentuk dua nama. Dimas, Alia. Air di sekeliling gerbang berputar seperti pusaran besar. Dan dari dalamnya terdengar suara ribuan bayangan berseru bersamaan. Datang. Alia melihat kilasan terakhir. Pulau ini bukan tempat tersesat. Pulau ini adalah pemisah. Tubuh untuk dunia atas, bayangan untuk dunia bawah, dan setiap pasangan yang datang selalu menyisakan satu yang tidak lagi utuh. Bayangan Alia mengulurkan tangan ke arahnya. Sentuhannya dingin, namun terasa akrab. Jika ia menyatu kembali, ia mungkin selamat. Jika ia menolak, bayangannya akan diambil gerbang, dan tubuh tanpa bayangan tidak pernah bertahan lama. Jangan kembali ke tubuhmu, bisik Dimas dengan dua suara. Biarkan tubuhmu kosong, ikut aku. Alia menatapnya. Ia bisa melihat sisa Dimas di dalam sana. Masih ada, terjebak, mengambang di balik mata hitam itu. Retakan di langit melebar, cahaya gelap turun seperti hujan. Setiap tetes menyentuh tanah, pasir berubah menjadi hitam. Makhluk pasir mulai mencair, bersiap kembali ke dalam tanah. Waktunya hampir habis. Bayangan Alia mulai terseret ke arah laut. Tubuh Alia ikut tertarik. Dimas meraih tangannya. Gerbang di laut terbuka sepenuhnya. Di dalamnya, bukan air, tapi jurang tak berujung penuh bayangan bergerak. Alia menutup mata, menarik napas terakhirnya sebagai manusia utuh. Dan ia melangkah ke arah yang bahkan pulau tidak bisa prediksi. Langit padam total, pulau bergetar keras, dan suara terakhir yang terdengar. Ia tidak memilih seperti yang lain. Gelap menelan semuanya. Gelap, bukan malam, bukan ketiadaan cahaya, tapi ruang tanpa arah, tanpa atas, tanpa bawah. Alia berdiri, namun tidak merasa berdiri. Tubuhnya ada, bayangannya ada, dan untuk pertama kalinya, keduanya berdiri berdampingan, terpisah, namun tidak terseret. Suara pulau terdengar retak, tidak lagi berwibawa. Ia tidak menyatu, ia tidak menyerah, ia tidak kosong. Gerbang di laut bergetar hebat. Bayangan-bayangan yang menggantung mulai berjatuhan. Satu persatu, seolah aturan yang selama ini berlaku dilanggar. Di sisi lain kegelapan, Dimas berdiri di ambang gerbang. Tubuhnya setengah manusia, setengah kabut hitam. Makhluk yang menyatu dengannya mulai goyah. Dia tidak ikut, suara gandanya mulai tidak sinkron. Retak, bayangan raksasa dari langit turun lebih rendah. Mengawasi, mengukur. Alia menoleh pada bayangannya. Wajahnya sama, namun matanya lebih dalam. Bukan kosong, bukan jahat,
Lebih seperti, tua, apa kita bisa berdampingan? Bisik Alia. Bayangannya mengangguk. Untuk pertama kalinya, gerak mereka sinkron. Tidak terlambat, tidak mendahului. Pulau mulai hancur. Tanah retak panjang. Pondok roboh tanpa suara. Hutan menyusut seperti gambar yang dibakar. Karena pulau tidak dibuat untuk dua yang utuh. Pulau dibuat untuk pemisahan. Dan Alia menolak dipisahkan. Dimas memegang kepalanya. Kenangan puluhan korban masuk ke dalam pikirannya. Semua yang kehilangan bayangan. Semua yang menjadi wadah. Makhluk hitam di tubuhnya berteriak tanpa suara. Keluar, jerit Dimas. Untuk sesaat, matanya kembali normal. Ia melihat Alia berdiri bersama bayangannya. Utuh, jurang di dalam gerbang melebar. Namun kini bukan untuk menelan, melainkan untuk mengembalikan. Bayangan-bayangan yang tergantung mulai mencari tubuh asalnya. Namun tubuh-tubuh itu sudah lama hancur. Hanya Dimas yang masih tersisa. Dan Alia yang menolak aturan. Namun kali ini bukan tanda waktu, melainkan tanda batas. Suara pulau melemah. Satu harus tetap tinggal. Untuk menutup gerbang, Dimas menatap Alia. Dan Alia tahu, jika gerbang tidak ditutup, pulau akan meluas. Ke laut, ke dunia luar. Dimas melangkah ke arah gerbang. Kabut hitam keluar dari tubuhnya setengah. Masih mencoba mengikat. Ia menoleh terakhir kali. Alia, kali ini biar aku yang milih. Gerbang bergetar. Langit runtuh perlahan. Dan bayangan raksasa di atas mulai tersenyum. Gerbang batu bergetar hebat. Cahaya kehijauan berubah menjadi merah gelap. Jurang di dalamnya berdenyut seperti jantung raksasa. Dimas berdiri tepat di ambang. Separuh tubuhnya masih diselimuti kabut hitam yang mencoba menariknya mundur. Separuh lagi kembali menjadi dirinya. Manusia, di dalam gerbang, bukan hanya jurang. Di kedalaman sana, ada sesuatu besar, seperti akar raksasa, hitam, berurat, bergerak pelan seperti makhluk hidup. Itulah inti pulau. Sumber dari semua pemisahan, sumber dari semua bayangan yang direnggut. Kini bukan pulau yang berbicara, melainkan sesuatu dari dalam gerbang. Suaranya dalam, tua, tidak punya emosi. Manusia selalu datang berdua, kami hanya menyempurnakan mereka. Alia menggenggam tangan bayangannya, ia tidak akan terpisah lagi. Tidak kali ini. Kabut hitam kembali merayapi tubuh Dimas. Berusaha menutup wajahnya, berusaha mengambil alih lagi. Namun Dimas melangkah maju. Satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkah membuat simbol di gerbang retak. Aku bukan wadah, katanya pelan. Aku manusia. Langit yang retak mulai runtuh seperti serpihan kaca. Laut bergolak keras. Hutan di belakang Alia menghilang satu persatu. Pulau kehilangan bentuknya, karena inti pulau sedang dilawan. Dimas menoleh terakhir kali. Tatapannya jernih, tidak hitam lagi, tidak kosong. Alia, jangan kembali ke sini. Alia melangkah maju. Dim, jangan. Namun bayangannya menahan. Pelan, ia tahu, seseorang memang harus tinggal. Tepat saat itu, Dimas melompat masuk ke dalam gerbang. Kabut hitam menjerit, suara tua dari inti pulau retak. Gerbang menyala terang, lalu, diam, gerbang runtuh dari dalam. Jurang menutup seperti mata yang dipaksa terpejam. Bayangan-bayangan yang tersisa terlepas menjadi debu. Pulau mulai tenggelam, pasir runtuh, tanah pecah, Alia terjatuh. Air mulai naik cepat. Di tengah kehancuran itu, Alia berdiri bersama bayangannya. Kini menyatu tanpa dipaksa. Utuh. Pulau perlahan tenggelam ke laut. Dan suara terakhir yang terdengar bukan dari pulau, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Gerbang tertutup.
Tapi harga telah dibayar. Air menelan daratan terakhir. Gelap, namun kali ini, bukan gelap yang menakutkan, melainkan sunyi yang kosong. Suara ombak terdengar pelan. Angin menyentuh wajah Alia. Ia terbatuk. Air asin keluar dari mulutnya. Pantai, pasir biasa, langit biru pucat, matahari benar-benar ada. Pulau itu, tidak ada. Alia duduk perlahan. Pakaiannya basah, tubuhnya utuh. Bayangannya jatuh normal di atas pasir. Sinkron, tidak terlambat, tidak bergerak sendiri. Semua terlihat normal, terlalu normal. Di kejauhan terdengar suara mesin perahu. Beberapa nelayan mendekat. Wajah mereka heran. "Mbak, dari mana? Kau sendirian?" Alia mencoba menjawab, namun suaranya serak. Ia menoleh ke laut, mencari sesuatu. Namun yang terlihat hanya air luas tanpa tanda apapun. Tidak ada gerbang, tidak ada batu, tidak ada pulau. Di atas perahu, nelayan bertanya lagi. Sendirian dari awal, Alia terdiam. "Berdua," bisiknya. "Pacar saya." Mereka saling pandang. "Di sini nggak ada pulau, Mbak." Alia menegang. "Pulau kecil, hitam, ada pondok." Nelayan menggeleng, seolah tempat itu tidak pernah ada. Beberapa jam kemudian, Alia tiba di kota kecil terdekat. Semua terasa nyata. Orang-orang lalu lalang, motor lewat, suara klakson. Ia meminjam ponsel seseorang, mencari berita kapal karam, mencari laporan hilang. Nama Dimas tidak ada, seolah Dimas tidak pernah tercatat. Ikut perjalanan itu. Malamnya, Alia berdiri di kamar penginapan. Lampu menyala redup. Ia menatap cermin. Dirinya normal, lelah, kosong. Namun ketika ia mengangkat tangan, bayangannya di cermin sedikit lebih lambat. Setengah detik, sangat kecil, hampir tidak terlihat. Saat lampu dimatikan, ia mendengar sesuatu. Bukan suara pulau, bukan suara gerbang, tapi suara napas kedua, sangat pelan. Di ruangan yang sama, Alia tidak bergerak, karena ia tahu, ia sudah memilih untuk tetap utuh. Namun sesuatu mungkin memilih ikut bersamanya. Angin dari jendela membuat tirai bergerak. Bayangannya memanjang di dinding, normal. Lalu, kepala bayangan itu menoleh pelan. Lebih dulu, sebelum Alia melakukannya, Alia menahan napas, perlahan menoleh ke arah yang sama dengan bayangannya. Tidak ada siapapun di sana. Namun di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Bukan untuk mengambil, bukan untuk memisahkan, hanya mengawasi, dan suara yang sangat ia kenal berbisik lembut. Gerbang memang tertutup. Tapi tidak semua yang masuk tertinggal. Malam semakin dalam. Lampu kamar penginapan berpendar kuning pucat. Alia duduk di tepi ranjang. Ia tidak berani tidur, karena setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat gerbang itu lagi. Namun bukan dari luar, dari dalam. Pintu kamar diketuk perlahan. Alia menegang. Jam menunjukkan pukul 14 tepat. Ketukan itu terlalu teratur. 3 kali, berhenti, 3 kali lagi. Ia berdiri perlahan, melihat ke lubang pintu. Kosong, lorong sunyi, lampu lorong berkedip. Ia hendak kembali ke ranjang. Namun matanya tertuju ke bawah pintu. Ada bayangan di sana, seperti seseorang berdiri di luar. Namun tidak ada suara napas. Tidak ada langkah kaki. Hanya bayangan, yang perlahan, menyusup masuk ke dalam kamar. Tipis, seperti asap hitam, udara di kamar menjadi dingin. Alia merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Ia menutup mata, dan suara itu kembali, lembut, familiar. Alia, ia berbalik cepat, kosong, namun di cermin, terlihat siluet Dimas berdiri di belakangnya.
Wajahnya samar, tidak hitam, tidak rusak, namun matanya terlalu dalam. Suara yang dulu berasal dari inti pulau terdengar samar, jauh, seperti dari dasar laut. Penutup bukan akhir, ia hanya kunci. Alia memegang dadanya. Ia merasakan sesuatu berdenyut di dalam sana. Bukan jantung, tapi gema, seolah sebagian kecil gerbang tertanam dalam dirinya. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap total, namun dalam gelap itu, Alia bisa melihat jelas. Ia melihat kamar yang sama, tapi versi lain. Dinding retak, lantai basah, dan di sudut ruangan, gerbang kecil mulai terbentuk. Lingkaran hitam di udara berputar pelan. Dari lingkaran itu muncul tangan. Bukan seperti makhluk pasir, bukan seperti kabut. Tangan manusia, pucat, basah, menggenggam udara seolah mencari pegangan. Alia, suara Dimas terdengar jelas kali ini. Bukan gema, bukan bisikan, jelas, memohon. Apakah Dimas terjebak di sisi lain? Atau itu hanya sesuatu yang meniru suaranya? Bayangan Alia di dinding bergerak lebih dulu. Ia mengulurkan tangan ke arah gerbang kecil itu. Jam berdetak, pukul 14, dan suara dalam dirinya berbisik. Jika kau buka pintu ini, ia tidak akan tertutup lagi. Tangan dari gerbang hampir menyentuh tangannya. Udara bergetar, lorong hotel di luar terdengar sunyi. Terlalu sunyi. Tepat sebelum sentuhan terjadi, lampu kamar menyala kembali, lingkaran hitam menghilang, tangan itu lenyap, kamar kembali normal, namun di telapak tangan Alia, ada bekas basah, seperti baru memegang sesuatu dari dalam laut. Dan dari kamar sebelah, terdengar suara seseorang mengetuk dinding 3 kali. Suara dari kamar sebelah kembali terdengar, tepat 3 kali. Alia berdiri membeku di tengah kamar. Napasnya pelan. Ia mencoba meyakinkan diri. Itu hanya tamu lain. Hanya kebetulan. Namun instingnya tahu. Irama itu sama. Sama seperti ketukan di pondok. Dinding di sisi kanan kamar tampak biasa. Cat krem. Sedikit retak. Namun ketika Alia mendekat, retakan itu bergerak. Seperti garis tipis yang bernapas. Dan dari balik dinding, terdengar suara pelan, air menetes, dan gema ruang besar, seperti sisi lain gerbang. Alia, kali ini bukan dari belakang, bukan dari dalam kepala, tapi dari balik dinding. Jelas, lemah, seolah ia benar-benar berada di kamar sebelah. Alia, aku nggak bisa keluar. Air mata Alia jatuh tanpa sadar. Suara itu bukan tiruan. Ada sesuatu di nada suaranya. Rasa takut, rasa dingin, rasa Dimas. Lampu berkedip, separuh kamar berubah. Setengah sisi ruangan tetap normal. Setengah lagi, dindingnya hitam lembab, lantai berair, dan retakan itu kini membentuk lingkaran kecil. Seperti pintu yang belum selesai terbuka. Bayangan Alia berdiri tepat di depannya. Menatap, menunggu keputusan. Suara tua dari inti pulau kembali berbisik. Penutup menjadi kunci. Kunci menjadi jalan. Alia sadar, saat Dimas melompat ke gerbang. Sesuatu berpindah. Bukan hanya pengorbanan, tapi koneksi. Dan koneksi itu kini hidup di dalam dirinya. Ia adalah pintunya. Retakan melebar. Plester dinding terkelupas tanpa suara. Dan di baliknya, bukan kamar sebelah, melainkan ruang gelap luas, basah, tanpa ujung. Dan di kejauhan, Dimas berdiri, sendiri, tidak hitam, tidak dikuasai, namun terjebak. Alia, jangan masuk, teriak Dimas. Suaranya terpantul seperti di dalam gua besar. Aku nahan sesuatu di sini. Di belakang Dimas, bayangan raksasa itu berdiri. Lebih jelas sekarang,
Bentuknya seperti akar besar yang menjulur ke segala arah. Menahan, menunggu celah, retakan hampir menjadi gerbang penuh. Jika Alia melangkah, ia bisa meraih Dimas. Tapi itu berarti membuka jalan sepenuhnya, melepaskan sesuatu yang lebih besar. Jika ia menutupnya, Dimas mungkin akan terkunci selamanya. Bayangannya menoleh kepadanya, untuk pertama kalinya, tidak memberi isyarat. Karena ini bukan tentang pemisahan lagi. Ini tentang pengorbanan kedua. Tangan Alia terulur ke arah celah. Ujung jarinya hampir menyentuh udara gelap itu. Dan dari dalam ruang tersebut, sesuatu lain bergerak cepat. Bukan Dimas, bukan bayangan raksasa. Sesuatu yang lebih kecil, lebih cepat, berusaha keluar sebelum gerbang sepenuhnya terbuka. Dan tepat saat itu, lampu mati total, gelap menyelimuti kamar. Namun suara langkah kecil, kini terdengar tepat di dalam ruangan. Gelap total, tidak ada cahaya dari jendela, tidak ada cahaya dari lorong. Namun Alia masih bisa mendengar. Langkah kecil, pelan, basah, seperti kaki tanpa alas berjalan di lantai lembab. Alia berdiri membeku. Ia tahu sesuatu ada di kamar. Bukan bayangannya, bukan gema gerbang. Ini fisik. Langkah itu berhenti. Tepat di belakangnya, ia bisa merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Lalu, suara napas pendek, bukan napas orang dewasa, lebih ringan, lebih cepat. Lampu menyala tiba-tiba. Alia berbalik, dan di tengah kamar, berdiri seorang anak kecil, sekitar 6 atau 7 tahun. Rambutnya basah, bajunya seperti kain tua yang robek, kulitnya pucat, matanya hitam penuh. Anak itu tidak berkedip, tidak berbicara, hanya menatap Alia. Namun bayangan anak itu tidak sesuai. Bayangannya jauh lebih tinggi, menjulang ke langit-langit, bergerak lambat, seperti makhluk besar yang mencoba masuk ke dalam tubuh kecil. Retakan di dinding masih terbuka sedikit. Di dalamnya, Dimas terlihat semakin samar. Alia, jangan biarin dia tinggal. Suara Dimas terputus-putus, seperti ditarik, menjauh. Dia celah. Anak kecil itu menoleh pelan ke arah retakan, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak cocok dengan wajahnya. Suara tua itu kembali terdengar. Kini lebih dekat. Setiap gerbang butuh penjaga. Jika satu pergi, satu lahir. Alia mengerti. Ketika Dimas melompat menutup gerbang, ia menahan sesuatu. Namun celah yang ia buka barusan memberi jalan bagi bagian kecil dari inti pulau masuk ke dunia ini. Dalam bentuk paling lemah, seorang anak. Akhirnya, suara kecil terdengar, lembut, hampir polos. Boleh aku tinggal di sini? Lampu kembali berkedip. Setiap kedipan, bayangan anak itu semakin besar, mengisi dinding, menyentuh langit-langit. Retakan di dinding mulai menutup perlahan. Jika tertutup, Dimas akan terkunci. Jika tetap terbuka, anak itu akan sepenuhnya lahir. Dua pilihan, dua konsekuensi. Anak itu melangkah mendekat, tidak mengancam, hanya mendekat. Namun setiap langkahnya membuat udara terasa berat, seolah dunia tidak siap menampungnya. Alia berdiri di antara dua dunia. Di belakangnya, retakan menuju Dimas. Di depannya, anak dengan bayangan raksasa, dan anak itu mengangkat tangan kecilnya, ingin menyelamatkan dia. Ia menunjuk ke arah Dimas. Kalau begitu, biarkan aku tetap. Lampu kembali mati, namun kali ini, bukan gelap yang datang, melainkan suara detak jantung besar. Bukan dari tubuh Alia, bukan dari kamar, tapi dari bawah kota. Detak jantung itu semakin keras. Bukan suara biasa, setiap dentuman membuat kaca jendela bergetar halus.
Lampu di lorong luar kamar padam satu persatu, seolah sesuatu sedang menyala di bawah tanah. Anak kecil itu masih berdiri di depan Alia. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Aku cuma kecil," katanya lembut. "Aku gak akan ganggu siapa-siapa." Namun bayangannya di dinding bergerak tidak sinkron. Bayangan itu membungkuk, menatap Alia lebih dekat, seperti predator yang mengamati mangsa. Retakan semakin menutup. Di belakang Alia, retakan menuju Dimas menyempit. Dimas kini terlihat samar, tubuhnya seperti tersedot perlahan ke kegelapan. "Alia, jangan percaya," suaranya melemah. "Jika retakan tertutup, ia akan hilang sepenuhnya. Namun jika anak itu dibiarkan tinggal, ia akan menjadi jangkar gerbang di dunia ini." Dari luar terdengar suara klakson mendadak. Orang-orang berteriak, anjing menggonggong bersahut-sahutan. Langit di luar jendela mulai menggelap meski masih sore. Bayangan gedung-gedung di luar bergerak sedikit lebih panjang dari seharusnya. Gerbang tidak lagi hanya tentang kamar ini. Ia sedang mencari fondasi baru. Anak itu mengulurkan tangan kecilnya. "Biarkan aku tinggal di dalam bayanganmu," bisiknya. "Aku gak perlu badan, aku cuma perlu tempat." Alia terdiam. Jika ia menerima, anak itu tidak akan berkeliaran bebas. Ia akan terikat padanya. Namun itu berarti Alia akan menjadi penjaga selamanya. Tidak akan pernah benar-benar normal. Tidak akan pernah benar-benar bebas. Tiba-tiba retakan melebar sedikit. Dimas berteriak keras, bukan kesakitan, tapi menahan sesuatu besar di belakangnya. Bayangan raksasa mencoba menembus. Retakan bergetar hebat. Waktu hampir habis. Detak jantung dari bawah kota semakin cepat. Anak itu tersenyum tipis. Cepat, Alia menutup mata. Ia mengingat pulau. Ia mengingat gerbang. Ia mengingat Dimas melompat tanpa ragu. Perlahan, ia berlutut, menatap anak itu sejajar. "Kalau kamu tinggal, kamu ikut aturanku." Anak itu memiringkan kepala. Untuk pertama kalinya, senyumnya sedikit retak. Alia meraih tangan kecil itu. Dingin seperti air laut malam. Bayangan anak itu bergerak cepat. Masuk ke bayangan Alia, menyatu. Lampu kamar meledak. Retakan di dinding menutup keras. Suara Dimas terputus, dan detak jantung besar di bawah. Kota berhenti, sunyi, total. Alia terjatuh. Ketika ia membuka mata, kamar kembali normal. Tidak ada retakan, tidak ada anak. Namun bayangannya kini sedikit lebih gelap. Dan di dalam kepalanya, suara kecil berbisik pelan. "Sekarang, kita jaga bersama." Sunyi, tidak ada lagi retakan, tidak ada lagi suara dari dinding. Kamar penginapan kembali seperti semula. Namun Alia tahu, ia tidak sendirian di dalam tubuhnya sendiri. Ketika pagi tiba, matahari terasa terlalu terang. Bayangannya di lantai tampak lebih pekat dari biasanya. Orang-orang di lobi hotel terlihat normal. Tertawa, berbicara, tidak ada yang sadar bahwa semalam sesuatu hampir lahir ke dunia mereka. Alia berjalan keluar hotel. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan fisik, tapi seperti membawa gema besar di belakangnya. Di trotoar yang ramai, suara kecil terdengar di kepalanya. "Ada yang bocor." Alia berhenti. "Apa maksudmu?" bisiknya pelan. Orang-orang di sekitar tidak mendengar. Hanya bayangannya yang sedikit bergerak lebih dulu. Di ujung jalan, ia melihat sesuatu aneh. Bayangan tiang listrik tidak sesuai arah matahari. Ia bergerak melawan cahaya. Alia mendekat. Bayangan itu tampak seperti noda hitam di aspal. Berdenyut pelan, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan. "Lubang kecil," suara anak itu berbisik di dalam dirinya. "Kalau dibiarkan, bisa besar."
Alia menelan ludah. Jadi ini tugasnya sekarang. Bukan pulau, bukan gerbang besar, tapi celah-celah kecil. Ia berdiri tepat di atas noda itu, menutupinya dengan bayangannya sendiri. Udara menjadi dingin sesaat. Orang-orang di sekitar tiba-tiba merinding tanpa tahu sebabnya. Alia memejamkan mata. Bayangannya bergerak sendiri, menekan noda hitam itu, dan perlahan, noda itu menyusut, hilang, seolah tidak pernah ada. Namun saat noda itu lenyap, Alia merasa sesuatu terkuras, sedikit energi, sedikit hangat di dadanya. Setiap pintu yang kau tutup butuh tenaga, bisik suara kecil itu. Dulu pulau yang menanggung, sekarang kamu. Di seberang jalan, seorang anak kecil hampir tertabrak motor. Namun tepat sebelum kejadian, bayangan Alia memanjang cepat, menyentuh bayangan anak itu. Motor mendadak kehilangan keseimbangan sedikit. Cukup untuk membuatnya melambat. Anak itu selamat, tidak ada yang tahu kenapa. Alia tahu, penjaga bukan hanya menutup, tapi menyeimbangkan. Jam tangan yang dulu berhenti, tiba-tiba hidup kembali di pergelangan tangannya. Ia tidak ingat memakainya lagi. Namun jam itu kini berdetak pelan. Pukul 18, suara kecil di dalamnya tertawa pelan. Ini belum selesai. Alia menatap bayangannya di trotoar. Kini benar-benar gelap pekat, namun tidak lagi terasa asing. Bukan ancaman, melainkan tanggung jawab. Saat matahari mulai tenggelam, Alia melihat sesuatu di ujung gang kecil. Siluet tinggi, bukan anak kecil, bukan manusia biasa, hanya berdiri, mengamati, dan ketika mata mereka hampir bertemu, siluet itu menghilang. Namun suara kecil dalam dirinya berbisik, "Itu bukan dari kita." Artinya, bukan semua yang tersisa berasal dari gerbang. Beberapa mungkin sudah lama ada, dan kini tahu, ada penjaga baru di dunia ini. Langit berubah lebih cepat dari seharusnya. Senja belum sepenuhnya hilang, tapi malam sudah turun. Lampu jalan menyala satu persatu, dan bayangan kota menjadi lebih panjang dari bangunannya. Alia berdiri di trotoar kosong. Ia tahu siluet yang tadi dilihatnya belum pergi. Ia menunggu. Di ujung gang sempit, ia muncul lagi. Siluet tinggi itu, kali ini lebih jelas. Tubuhnya seperti kabut yang dibentuk menyerupai manusia dewasa. Tidak punya wajah, tidak punya detail, hanya bentuk. Namun bayangannya tidak menempel di tanah. Bayangannya menggantung di udara. Dia tua. Suara kecil di dalam Alia berkata, "Lebih tua dari gerbang." Alia menahan napas. Dia mau apa? Melihat apakah kamu pantas. Lampu jalan di atas kepala Alia meledak. Gelap menelanjang, namun bukan gelap biasa. Bayangan di sekitar mereka mulai bergerak sendiri. Bayangan motor, bayangan pagar, bayangan kabel listrik. Semua memanjang dan mengarah ke Alia. Seperti jarum hitam, bayangan pagar melesat lebih dulu, menusuk cepat ke arah kaki Alia. Refleks, bayangannya sendiri bergerak, menangkis. Dua bayangan bertabrakan, udara bergetar, suara logam bergesek terdengar meski tidak ada benda fisik. Orang-orang di ujung jalan hanya merasa angin dingin lewat. Tak ada yang melihat perang itu. Siluet tinggi itu akhirnya berbicara. Suaranya bukan dari mulut, tapi dari seluruh tubuhnya. Penjaga sebelumnya lemah. Alia tahu maksudnya. "Dimas." Ia menggertakkan gigi. "Aku bukan dia." Bayangan Alia kini membesar. Bukan menjadi monster, namun menjadi lebih padat, lebih solid. Suara kecil di dalam dirinya tidak lagi terdengar seperti anak kecil. Lebih dalam, lebih serius, fokus. Bayangan-bayangan liar menyerang bersamaan, menusuk dari segala arah.
namun setiap kali hampir menyentuh. Bayangan Alia memutar, menyerap, mengembalikan, seperti menutup lubang-lubang kecil yang dipaksa terbuka. Di kejauhan, alarm mobil berbunyi tiba-tiba. Anjing melolong, angin berputar kencang di dalam gang. Siluet tinggi itu tidak bergerak, hanya mengamati, menilai. Bayangan liar terakhir menyerang langsung dari atas. Seperti tombak hitam jatuh dari langit. Alia mengangkat tangannya, bayangannya melonjak tinggi, menangkap tombak itu, menekannya ke tanah, dan menyerapnya perlahan, hingga hening kembali. Lampu jalan menyala kembali, gang kembali normal, bayangan-bayangan kembali diam. Siluet tinggi itu berdiri beberapa detik lagi, lalu perlahan memudar. Namun sebelum menghilang, ia berkata, "Kau berbeda, kau tidak memisahkan, kau menyatukan." Dan itu bukan ancaman, bukan pujian, lebih seperti pengakuan. Alia berdiri sendiri lagi, napasnya berat, tenaganya berkurang lebih banyak dari sebelumnya. Namun bayangannya kini stabil, tidak lagi goyah. Suara di dalam dirinya berbisik pelan. Dia akan kembali, mereka semua akan kembali. Penjaga tidak pernah benar-benar istirahat. Di kejauhan, awan malam membentuk lingkaran samar di langit, seperti bekas gerbang yang tak terlihat. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa takut, hanya siap. Malam sepenuhnya turun, kota kembali normal, orang-orang tertawa di warung pinggir jalan. Motor melintas, lampu toko menyala terang. Dunia tidak tahu betapa tipis batasnya tadi. Alia berjalan pelan di trotoar. Bayangannya mengikuti, sinkron, tenang. Langit terlihat biasa, namun jika diperhatikan, ada lingkaran samar di antara awan. Seperti bekas sesuatu yang pernah terbuka. Bekas gerbang, tidak aktif, tidak berdenyut, hanya bekas. Dan bekas itu tidak akan pernah benar-benar hilang. "Kita berhasil malam ini," suara kecil itu berkata. Tidak lagi terdengar seperti anak, tidak lagi terdengar asing. Sekarang lebih seperti bagian dari dirinya sendiri. "Untuk sekarang," jawab Alia pelan. Ia tahu ini bukan kemenangan besar. Ini keseimbangan, dan keseimbangan selalu rapuh. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia berhenti sejenak di jembatan kecil, menatap air sungai di bawah. Permukaan air memantulkan bayangannya. Namun sesaat, ia melihat pantulan lain. Dimas, berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Tidak hitam, tidak rusak. Tenang, lalu pantulan itu hilang tertiup riak kecil. Suara dalam dirinya berbisik pelan. Dia menahan dari sisi sana. Alia menutup mata, air matanya jatuh satu. Bukan sedih sepenuhnya, bukan bahagia sepenuhnya, hanya menerima. Tidak ada ledakan, tidak ada gerbang, tidak ada serangan, hanya detik yang lewat seperti biasa. Namun tepat ketika jarum berhenti, bayangannya bergerak sedikit lebih dulu. Sangat halus, sangat kecil, seperti mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Alia menatap kota di hadapannya. Puluhan ribu bayangan membentang di jalanan. Setiap manusia punya satu. Setiap cahaya menciptakan gelapnya sendiri. Dan di antara semua itu, akan selalu ada celah, akan selalu ada yang mencoba keluar. Dan sekarang, akan selalu ada yang menjaga. Di sudut gang jauh, siluet tinggi itu berdiri lagi. Tidak menyerang, tidak mendekat, hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala sedikit, seperti hormat. Alia membalas dengan tatapan tenang. Kemudian ia berbalik, melangkah pulang. Bayangannya berjalan bersamanya, tidak terpisah, tidak liar, hanya setia. Dan di dalam dirinya, suara itu berbisik terakhir kali malam itu.
Gerbang boleh tertutup, tapi penjaga akan selalu ada. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.